Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dari salam wa hadana ila subul salam wassalatu wassalamu ala khairil anam. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang saya banggakan, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini kita semua bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan atau memuliakan bulan Ramadan. Tentu Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari hari pertama sampai hari ini, hari keberapa Bu? Ke-9 ya? Asal apa? 9. Hari ke-9 ini sudah banyak sekali yang membahas tentang keutamaan puasa, kemuliaan puasa. Nah, makin banyak orang yang membahas tentang berbagai kemuliaan puasa, itu juga tidak akan menghabiskan kajian-kajian terkait dengan bulan puasa. Karena ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, berilah kami sebuah amalan yang amalan itu menjadi senjata yang tiada tandingannya bagi hidup kami." Kemudian Rasul menjawab kepada sahabat Abu Umamah, "Alaika bis-shaum." Wahai Abu Umamah, hendaklah kamu saum atau berpuasa. Fa innahu la idlalah. Karena puasa itu adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Summa ada itu rusanya. Kemudian Abu Umamah datang lagi untuk yang kedua kalinya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nabi Muhammad juga menjawab dengan jawaban yang sama. Alaika bis-shaum fa innahu la illa. Hendaklah kamu berpuasa, karena berpuasa itu amalan yang tidak ada tandingannya. Artinya di antara ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam, puasa memiliki penekanan tersendiri dari keunggulan juga kemuliaan, termasuk bulan-bulan selama bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu para warga sadaya, kalau kita lihat sejarah, maka sesungguhnya puasa itu menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia sejak Nabi Adam sampai hari ini gitu. Dulu Nabi Adam dikisahkan pernah berpisah dengan istrinya, siapa? Siti Hawa, karena sebuah pelanggaran atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipertemukan kembali sebagai wujud syukur dari Nabi Adam. Nabi Adam berpuasa, dan itu masih menjadi tradisi kita di puasa tanggal berapa? 10 Muharram. Nah, ada juga atau nabi-nabi yang lain, orang Israel ya. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu mendapat cobaan yang sangat berat berupa penyakit, dan penyakitnya itu ya sangat sangat menjijikan. Kalau orang mau bertemu
tidak mau. Beliau mau bertemu dengan yang lain juga ada perasaan sungkan, yang lain tidak akan berani menemuinya. Di tengah-tengah yang sulit seperti itu, Nabi Ayub alaihissalam berpuasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cobaan yang maha beratnya itu diselesaikan, cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub berpuasa dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Nabi Yunus alaihissalam mendapat cobaan juga dalam mengemban amanahnya sebagai nabi dan apa? Rasul. Dalam sejarah Nabi Yunus itu dimakan ikan, ditelan ikan, dan itu situasi yang sangat sulit secara lahiriah, ya, situasi yang sangat sulit untuk bisa selamat. Nah, Nabi Yunus berdoa, melaksanakan puasa, dan kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Ini cobaannya beda dengan nabi-nabi terdahulu. Ini terkait dengan hubungan sosial di masyarakat. Nabi Yusuf itu memang putra yang paling soleh, ya, di antara putra-putra yang lainnya, sehingga itu kemudian kadang mendapat iri dengki dari saudara-saudaranya, gitu ya. Termasuk di lingkungan masyarakat waktu itu. Nabi Yusuf pernah mendapat fitnah. Beliau melakukan, kalau zaman sekarang istilahnya, kekerasan seksual kepada Siti siapa? Zulaikha. Dan akhirnya Yusuf dipenjara. Dan beliau melaksanakan puasa, berdoa, dan akhirnya mendapat jalan keluar. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam yang mendapat ancaman secara sosial juga secara fisik ketika mengemban amanah sebagai nabi dan rasul. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam? Beliau juga berpuasa, sehingga tradisi puasa Nabi Daud sampai hari ini masih bisa dilaksanakan oleh kita. Puasa sehari, buka sehari, gitu ya Bu, gitu. Sama juga Nabi Isa, gitu ya, ibu-ibu. Nabi Isa juga sama, ketika menjadi nabi dan rasul, tidak mendapat pengakuan dari masyarakat luas, mendapat penentangan yang kuat. Nah, apa yang dilakukan Nabi Isa? Beliau juga berpuasa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang dihadapinya itu dapat diselesaikan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, akhirnya kita bisa menemukan hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ibadah puasa ibadah yang tidak ada tandingannya. Nah, oleh karena itulah kita diwajibkan untuk sekuat tenaga memanfaatkan bulan Ramadan yang mudah-mudahan kerajinan kita, kedisiplinan kita, kesungguhan kita di dalam ibadah, semangat kita di dalam ibadah itu nanti tetap bertahan sampai bulan-bulan setelah bulan apa? Ramadan. Itulah mengapa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam sebuah riwayat Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang terdahulu. Nah, Syekh Abdul Fattah dari Mesir menjelaskan bahwa hadis ini maknanya begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada seseorang yang sejak lahir sampai hari ini tidak pernah mendapat kasih sayang Allah, tidak pernah mendapat pengampunan Allah karena berbagai dosa yang dia lakukan, ya, berbagai perilaku yang buruk dia lakukan, datang bulan apa? Ramadan, ia bertaubat, memperbaiki diri, menghiasi hidupnya dengan amalan-amalan yang baik, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah mengampuni dosa-dosa yang terdahulu gitu. Bahkan kata Syekh Abdul Fattah, beliau menjelaskan bahwa kalau toh orang itu sudah dicatat oleh malaikat masuk neraka, wah gimana barangkali ya, sombong, iri, pelit, hesek gitu. Teu aya adab, teu aya sopan kasaha gitu. Geus dicatat ka mana? Ka neraka gitu. Kata Syekh Abdul Fattah, walaupun sudah dicatat apa? Masuk neraka, ternyata dia sekali lagi begitu datang bulan Ramadan ada keseriusan, ada kesungguhan untuk taubat dan memperbaiki diri, maka apa yang sudah dicatat oleh malaikat itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan bagi kita Pak semua. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi pintu kita taubat, pintu kita memperbaiki diri, sehingga berbagai perilaku yang buruk-buruk gitu, yang kamu akibat jumlahnya banyak gitu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua akan menjadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan yang paling tinggi dari puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi gitu. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Barang siapa yang bertakwa, nanti Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, baik rezeki lahir ataupun rezeki apa? Batin. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, agar kita mendapatkan apa yang tadi disampaikan, mendapat berbagai kemuliaan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi manusia yang mulia, yaitu manusia bertakwa, maka kita semua harus melaksanakan puasa dengan kualitas yang paling tinggi gitu, dengan kualitas yang baik. Karena Bapak Ibu ya, kalau sesuatu kualitas yang baik itu biasanya ya akan baik gitu, akan nyaman. Bapak Ibu masuk ke sebuah masjid, kualitas kebersihannya bagus, begitu masuk kan jadi senang, jadi apa? Nyaman gitu. Bapak Ibu menggunakan kendaraan motor atau mobil, kualitas jalannya bagus gitu, maka menjadikan perjalanan kita nyaman, lancar, aman gitu. Dan tentu kita jadi senang. Nah, begitu juga kualitas puasa yang baik itu akan menjadikan kesenangan bagi kita juga. Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan membalasnya. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, untuk menjaga kualitas amal puasa kita juga harus berhati-hati atas godaan yang merusak, yang dapat merusak amalan puasa kita. Nah, saya akan bahas satu saja. Nah, salah satu yang dapat merusak godaan
puasa kita itu adalah sifat serakah. Sifat apa itu? Serakah. Nah, serakah yang kecil-kecilan kita suka lupa, ibu-ibu ya. Kalau mau mempersiapkan berbuka puasa, segala dikumpulkan, intinya si gaduknya arik seher, tos numis kangkung, bikin opor ayam, yang punya sambal goreng tempe, gitu. Tempenya digoreng nih, bisa sambal goreng kan tempe digoreng, namun teras kadiana kayak kolor, gitu. Tos kolor kayak es campur, gitu. Kayak es kelapa deh, gitu. Waduh, ya, pinuk aja. Kadang-kadang kami kesami tiga baru datang, sekali kumpulkan dia, gitu. Teh sarakah orang-orang tidak mempertimbangkan apa kapasitas perut kita, gitu. Padahal begitu tong maghrib, Allahu Akbar, begitu kayaknya segelas ras nuang mantang gitu, tapi kolak sawar gitu, akhirnya jadi mubah, gitu. Geus dihanutkeun ku kali aya keneh wae. Nah, para warga sadaya, nah oleh karena itulah mestinya puasa itu harus melatih kita tidak melakukan apa? Serakah. Dimulai dari mempersiapkan bagaimana kita berbuka puasa. Kalau makanan banyak, cepat di-share, udah kayak namanya, dibagikan ke tetangga, ke masjid atau kemana, gitu, ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi di-share ulah via WA, dipoto di-share via WA-nya, kita mau minta dibikin gitu. Di-share langsung, fisiknya dijajabkan kemana. Nah itu mah baik, bukan serakah. Masak banyak, tapi di pikirannya sudah jelas ini untuk berbagi. Kita mah tegal benar serakah. Nah, para warga sadaya, ya serakah memang sifat dasar, kita tidak pernah puas terhadap apa yang kita miliki. Kita ingin memiliki yang sebanyak-banyaknya gitu di dalam hati, gitu ya. Apapun, harta, benda, makanan, perabot rumah tangga, pakaian, hoyong teh, sederhana, gitunya. Nah, itu contoh dari serakah gitu. Nah, saur Kanjeng Nabi, para sadayana upamanya dijalmi dua galuh gulungnya dua anak emas gitu. Tetep jalmi teh sok teu can puas keneh wae gitu nya, can puas keneh wae. Tidak pernah puas apa yang dia miliki. Maka itu kategorinya yang disebut dengan apa? Serakah. Dalam sejarah Islam kita punya tokoh manusia yang serakah namanya siapa? Qarun. Qarun. Hartanya sangat banyak di mana-mana. Karena zaman dulunya kunci gudang-gudang harta teh gitunya muni angkut sabara unta ge teukuateun unta teh bakal kuseuleut. Nah, tetapi harta yang banyak yang dimiliki Qarun itu tidak pernah diinfakkan, sedekahkan kepada orang lain. Dimiliki oleh diri sendiri, bahkan harta yang banyak itu dia nggak puas gitu. Akhirnya dalam sejarah Qarun harta bendanya di mana bu? Ditenggelamkan ke bumi. Sehingga zaman sekarang upami orang macul kokoreh nya nagali naon aya we emas harta naon harta karun Indonesia teh malih kapungkur aya lalu percaya ketika pejabat negara dia nagali di hiji tempat karena dianggap di situ ada emas berlian dan lain-lain. Begitu digali ya tidak aya
ya, gitu. Nah zaman sekarang juga begitu Bapak Ibunya, terus jadi pemberitaan dia, ramainya di TV gitu. Umur bahalama, kunci dalam bapak cina, itu diangkut dulu tadi. Wah, ayo zaman itu rekening dalam bapak cina, gitu ya, rekening bapak cina, gitu. Astagfirullahaladzim, gitu sebagainya. Nah pas datang pemberitaan dia punya, hiji pegawai, gitu ya. Pangkatnya biasa-biasa, tergaruh kakaitannya korun padahal gitu ya, ternyata rekeningnya puluhan bahkan transaksinya ratusan miliar gitu ya. Ayah hiji jenderal gitu ya, gajinya terus itu ada jenderal teh, mobilnya sarai gitu ya. Dan terus fakta persidangan ya punya, saya ceritakan gitu ya, lumayan lah, ibu-ibu sok beli rajin kan gitu. Ternyata kan aduh udah kene jual beli narkoba lagi terus pada diponis itu terus dituntut 20 tahun penjara gitu. Masih tergoda gitu. Bumi saya, istri gitu ya, mobil banyak masih kapita kene aduh hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibu-ibunya itu nafsu serakah yang menguasai pikiran, khayalan dan keinginan kita. Disangka harta benda banyak teh bakal menjadi sumber kebahagiaan, bakal nyelamatkan di dunia, oke di mana? Di akhirat. Ai cara kening teu sae, ngagunakeun mungkin teu halal, teu sae. Itu justru menjadi sumber apa? Kesengsaraan. Di dunia oke di mana? Di akhirat. Ayeuna waktu menungguan ke di akhirat ternyata punya di dunia kene orang sok tos dina dihisab gitu. Oh ibu-ibu, bapak-bapak rajin ngisi laporan pajak tuh, terus jelas setelah tahunan sembarangan gitu. Terus anu sok belanja pakai Shopee, Lazada, COD, jelas. Sadar-sadar karekam gitu. Bahkan ibu-ibu bermiliaran ada di rekening di mana wae. Ayo terus ayo data lengkap. Misalnya data pribadi ini terus jangan data umum gitu. Rekening mah kalacak sudah nyimpen ke atas di bank tetap sami. Ayo ibu lembaran atos jumlahnya contohnya sih nggak gue kemudian 500 miliar. Sana rekening itu harus digepokan. Siar di bumi menyimpan biasa orang nyimpan di mana? Di bank. Tapi kedatannya waktu bulan. Nah, tetap itu juga tercatat. Jadi ayat nama ayat tercatat. Orang gedung motor butuh ini tidak dilaporkan. Mulai pajakan mah, maksudnya kos mulainya tertib. Nah, para warga sadaya, oleh karena itulah puasa itu sesungguhnya kita mengikis habis sifat serakah gitu. Yang itu menjadi penyakit kronis bagi kita juga bagi masyarakat pada umumnya. Nah, oleh karena itu dengan berpuasa kita dilatih menahan hawa nafsu. Karena maksudnya pun serius melaksanakan puasa kan. Tadinya orang nafsu karena emak ditahan gitu. Nafsu karena mereka bohong pun kayak berpuasa mesti batal puasana. Pada jam duduk ke batur tuh sihirnya ngarusak amalan puasa. Pada ngambek, aduh rada katahan gitu. Duh sihirnya puasana untuk sampurna gitunya baru kan lancarari karena ceri ke ibu bapana kita mengurangi pahala apa puasa itu ditahan lancarnya ya ulah teriak-teriak nggak boleh teriak-teriak gitu karena dia orangnya nah oleh karena itulah ibu-ibu bapak yang sangat kami hormati, puasa itu menjadikan kita lambat laun, gitu ya, lambat
sifat serakah, karena itu memang sifat dasar kita, gitu ya. Nah, ibu-ibu, menurut teori-teori perubahan diri, salah nama upami urang tadina seueur perilaku tidak baik, itu selama 22 hari saja, ibu-ibunya, upami urang konsisten berubah, ya perubahannya sekedik-sekedik gitu ya, ibu-ibunya, terus gitu. Kita konsisten berubah selama 22 hari. Nanti 22 hari berikutnya itu perubahan. Ada perubahan-perubahan. 22 hari berikutnya sudah menjadi karakter. Ayo tos janten karakter mah, tos janten tabiat mah, melaksanakan kebaikan itu sudah tidak perlu dipikir lagi gitu. Adik-adik tinggal ibu-ibu repot cocanakan seueur mereka masjid, harus bergerak hatinya. Bu, orang bantos gitu ya. Di luar negeri ini saya, bu, bapak ibunya di negara-negara barat karena pendidikan itu karena pendidikan karakter. Tapi bu, kita menuju cocanakan suruh gitu ya, kita budak sekolah. May I have you? Saya bisa bantu kamu? Oh ya silakan. Gitu. Saya itu tanpa ada yang menyuruh. Gitu. Nah itu akhlak-akhlak yang baik di negara lain juga diperkenalkan. Nah bapak dan ibu yang sangat kami hormati, ada ciri-ciri orang yang serakah atau tamak, bahasa Sundanya hawok. Nah ibu. Nah pertama tidak pernah bersyukur, gitu ya. Ngarasula weh hayu teu pernah syukuran gitu. Tuh urang harta dosa kieu batur moni seueur gitu ya. Tuh ieu teh motor teh butut gitu batur mah 5 gitu kapake. Teu kaya gitu. Kedah syukuran alhamdulillah ya ku motor butut ieu wae bisa nganter budak ke sekolah gitu ya. Alhamdulillah bisa bisnis gitu. Alhamdulillah bisa maaf ya motor teh jadi tukang lantaran gitu, ngabantos kan urang. Selalu bersyukur gitu. Dina Al-Qur'an selalu syukuran la in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sahal seueur syukuran ya para sadaya la zidanakum cek ilmu nahwu teh pasti lazidannakum pasti Allah akan melipat gandakan nikmatmu. Tapi wala in syakartum upami urang teu kesyukuran wa kafartum pasti akan mendapat azab atau siksaan gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu bahwa orang yang makin bersyukur akan ditambah nikmatnya, orang yang tidak bersyukur akan ditambah kesengsaraannya. Itu di penelitian menunjukkan ibu-ibunya anu sok selalu bersyukur mah satu ya kesehatannya lebih baik gitu. Kesehatannya lebih baik dibanding yang tidak pernah bersyukur. Yang kedua usianya lebih panjang gitu. Yang ketiga hubungan sosialnya dengan yang lain lebih baik gitu. Karena selalu apa? Bersyukur. Nah orang tamak, orang serakah tidak pernah bersyukur. Selalu merasa kurang. Yang kedua, ciri-ciri orang serakah itu selalu merasa apa? Kurang. Ya, kurang gitu. Tidak pernah merasa apa? Cukup gitu. Terus yang ketiga cirinya itu panjang angan-angan, ngalamun tapi bukan realistis, gitunya ngalamun tetapi yang tidak apa realistis. Koyo gaduh istana megah, gitunya sapertos istana Raja Hasanah Bolkiah atau nabi zaman YouTube, TikTok, gitunya. Ningali bumina Atta Halilintar, ningali mobilnya sahade Andre Taulani, ini mobilnya seueur gitu. Ningali siapa itu Bu? Hah? Oh Raffi Ahmad, jelas.
berbahaya seperti itu. Itu berbahaya. Cek budak orang yang namanya overthinking, mikir kalau lebihi, gitu. Berbahaya terlalu tinggi, gitu. Akhirnya terlepi, akhirnya karena emotan, akhirnya diabetes, begitu. Keras naik, jadi bisa lupa, gitu ya. Karena terlalu berbahaya apa? Tinggi. Halo adik-adik, didengarin adik-adik? Selanjutnya ciri orang apa? Ciri orang yang serakah, tamak itu sebagai pengganggu ibadah puasa adalah kikir. Kikir bin pelit, tidak mau hartanya berkurang sama sekali. Jadi kalau mau berbagi itu khawatir hartanya apa? Kurang. Ya gaduh atau 10.000. Lumayan kamu maghrib berkah. Maghrib berkah. Itu juga kamu maghrib berkah. Terpikir di pikiran nanti. Lumayanlah 2.000 kamu maghrib berkah. Tapi akhirnya pikirannya bertaruh. Ya kan 2.000 teh hesek gitu. Hesek. Pilihan lagi. Gitu bohongan. Dagang lembut 20 ke paling batinnya 2.000 gitu. Ya akan lebih genteng. Karena takut hartanya berkurang. Itu bagian dari ciri orang yang apa? Tamak. Gitu. Jadi kalau mau berbagi itu di pikirannya begitu, khawatir hartanya berkurang, hartanya habis. Gitu. Nah kemudian kelima, orang